nanti akan datang Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la bid'ah wa bid'atin dhalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Judul pengajian kita di malam hari ini adalah konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya perkara-perkara perkara-perkara yang menjadi keharusan dari ucapan seorang hamba ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi kita yang sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang telah berlalu. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini juga ada konsekuensinya. Ada keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Apa konsekuensinya? Disebutkan oleh para ulama, ta'atuhu fima amar, atau tasdiquhu ma akhbar, wa ta'atuhu fima amara, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wa alla yu'badullahu illa bima syar'a. Nah, 4 perkara. Ini kita akan ringkas insyaallah taala di kesempatan malam hari ini. Konsekuensi seorang hamba yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Nah,
Wajib bagi seorang muslim membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berita-berita yang telah berlalu atau berita-berita yang akan terjadi di masa akan datang. Ya. Berita-berita yang telah berlalu, contohnya dahulu ada satu kaum atau beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah. Ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang ditenggelamkan di bumi, ada yang dilempari dengan hujan bebatuan, ada yang dibinasakan dengan satu kali teriakan, ada yang dibinasakan oleh Allah dengan dibalikkan tempat tinggal mereka, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Nah, Masya Allah. Ada satu kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan bebatuan yang dilemparkan oleh burung-burung. Ada nggak, Pak? Kaum yang dibinasakan oleh Allah dulu dibinasakan oleh Allah dengan bebatuan yang dilemparkan oleh burung. Ada atau tidak? Ada. Disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah utus kepada mereka burung-burung yang sangat banyak berjamaah, datang berjamaah. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melempar mereka dengan bebatuan yang terbakar. Nah, subhanallah. Ya. Nabi SAW sampaikan Al-Quran. Terdapat berita-berita apa yang telah terjadi di masa yang telah berlalu, maka kita wajib benarkan. Nah, demikian pula berita-berita yang akan terjadi nanti di masa akan datang. Nah, diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita benarkan. Nanti akan datang Dajjal. Dajjal dikabarkan oleh Nabi itu manusia, ya, tapi diberikan kelebihan oleh Allah untuk menguji manusia. Dia punya dua mata seperti manusia biasa, tapi buta sebelahnya. Jadi Dajjal itu bukan mata satu di tengah-tengah begitu, enggak, bukan itu Dajjal. Dajjal itu manusia biasa, sama seperti wajah manusia seperti pada umumnya, tapi matanya buta sebelah. Ya. Tertulis di dahinya itu kaf mim ra, kafara. Itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman saja. Orang yang tidak beriman nggak bisa baca. Nah, ada nggak Pak ini Dajjal ini? Hah? Ada atau tidak? Ada. Kenapa kita yakin ada? Karena Nabi sudah apa? Mengabarkannya dalam hadis-hadis yang sahih. Nanti akan muncul matahari dari tempat tenggelamnya. Nanti akan terjadi dukhan, asap dari langit. Ya. Nanti akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan tanda-tanda besar hari kiamat yang lainnya. Turun Nabi Isa alaihissalam. Ya. Munculnya Dajjal. Ini semua berita-berita yang diberitakan oleh Nabi SAW pada waktu yang akan datang, yang belum terjadi, tapi wajib kita benarkan karena ini merupakan konsekuensi dari syahadat kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Apa? Membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, ta'atuhu fima amara. Mentaati Rasulullah terhadap apa yang beliau perintahkan. Nah, wajib kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Beliau perintahkan enggak boleh berbuat syirik, wajib kita taati. Beliau perintahkan kita tidak boleh
durhaka kepada orang tua, wajib kita taati. Beliau perintahkan kita untuk saling nasihat menasihati. Nah, ad-dinun nasihah, agama itu adalah ketulusan, ya, menasihati. Ketulusan terhadap siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ketulusan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Maka wajib kita taati beliau. Nah, Nabi SAW perintahkan kita salat 5 waktu, maka wajib kita taati. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka itu sama artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Makanya Allah perintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu ambillah, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul itu berhentilah, tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Nah, jadi apa yang dituntunkan Rasulullah, ya diperintahkan Rasulullah, ambil. Nabi larang kita berbuat syirik, nah, berarti kita nggak boleh berbuat syirik. Nabi larang kita berbuat bid'ah, maka kita nggak boleh berbuat bid'ah. Ya, sebagian orang kalau kita sampaikan nggak boleh berbuat bid'ah, dia langsung marah, ya, langsung baper dia, ya, kemudian ngolok-ngolok. Ini ustadz dikit-dikit bid'ah, Masya Allah. Dia nggak sadar yang mengatakan bid'ah itu, yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah keluar dari mulut. Kata bid'ah itu pertama kali keluar dari mulut Rasulullah SAW yang mulia. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kenapa? Karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah. Ya. Jadi istilah bid'ah itu siapa yang ucapkan? Nabi. Nabi yang ucapkan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nabi bilang setiap bid'ah sesat. Nah, kita nggak usah lagi pandai-pandai cari-cari. Oh, ulama bilang enggak semua sesat, nggak boleh. Kalau Nabi bilang sesat, Nabi bilang semua bid'ah sesat. Ada ulama yang bilang enggak, bid'ah terbagi 2. Ada yang mengatakan bid'ah terbagi 3. Ada yang mengatakan bid'ah terbagi 5. Yang mana kita ambil? Yang mana, Pak? Kalau Nabi bilang A, terus ada ulama-ulama bilang B, yang mana yang kita ambil? Kita ambil A. Karena kita harus lebih mengedepankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah memutuskan satu perkara A, orang tua kita bilang B, yang mana kita ikuti? Ikut A. Karena wajib kita mendahulukan Rasulullah walaupun terhadap kedua orang tua sendiri. Apa dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Di antaranya sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Sungguh demi Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan tidak didapatkan dalam hati mereka haraj, keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada, dengan senang hati keputusanmu. Nah, surat An-Nisa ayat 65. Ya.
Jadi kalau Nabi bilang A, ya udah kita ikut A. Oh, tapi kan Ustadz ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita lihat di kalangan ulama itu mana yang paling dekat dengan dalil. Perhatikan jamaah, kalau ada perselisihan sifatnya fikih atau yang lainnya, ya, yang mana yang kita ikuti Ustadz? Yang kita ikuti, jawabannya yang kita ikuti adalah yang paling dekat dengan dalil. Ya, Masya Allah Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikuti apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Kata para ulama, yang Allah turunkan itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Dan jangan kalian mengikuti tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin selainnya. Sungguh sangat sedikit kalian mau mengingatnya. Masya Allah. Ini konsekuensi yang kedua, ya, mentaati perintah beliau. Konsekuensi yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang dan di-warning oleh Rasulullah. Ya. Contoh tadi, Nabi larang berbuat bid'ah, nggak boleh kita berbuat bid'ah. Ya. Melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama, nggak boleh. Nabi larang, ya. Kalau Nabi larang, ya udah kita terima, jangan banyak protes. Ya. Allah cabut keberkahan dari hidup kita kalau kita banyak protes terhadap ketentuan dan hukum Rasulullah. Nah, Nabi bilang nggak boleh berbuat bid'ah, hati-hati kalian, bahaya itu bid'ah. Nah, datang sebagian orang, oh nggak apa-apa, bid'ah itu ada yang baik, Masya Allah. Nabi bilang semua bid'ah itu sesat. Ya. Nabi yang bilang begitu. Ini pengajian kita bukan pengajian mau nyesat-nyesatkan orang, bukan. Tapi kita sampaikan ilmunya. Nabi bilang seperti itu. Cek hadisnya dalam hadis yang ke-28 dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Hadis ke-28. Di akhir hadis itu disebutkan oleh Nabi. Beliau ingatkan, hati-hati kalian. Nah, maka sebagai seorang muslim, ya, yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib kerjakan itu. Berarti kita harus berhati-hati, kan begitu? Saya kasih contoh, Pak, ya. Saya bukan orang Bekasi, ya. Ini bentar saya pulang. Jamaah masjid bilang, Ustadz, kalau pulang jangan lewat sini. Sini banyak begal. Tapi lewat sana. Ini lebih aman, lebih ramai, lebih selamat. Kira-kira saya ikut yang mana? Hah? Ikut yang tidak ada begalnya, kan begitu? Iya. Ini secara logika gampang dipahami insyaallah. Nabi ingatkan, perbuatan bid'ah dalam agama itu berbahaya. Ya. Bahkan kata para ulama, nah, perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Loh, kok bisa, Ustaz? Iya bisa. Karena kalau perbuatan maksiat, ya, itu pelakunya tahu itu salah. Tapi kalau perbuatan bid'ah, pelakunya merasa benar. Kalau ditegur, malah dia yang marah kita balik. Iya. Coba perhatikan. Ada orang minum khamar, Pak. Kira-kira dia tahu nggak khamar itu nggak boleh? Hah? Dia tahu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, orang-orang yang korupsi, dia ambil uang negara, kira-kira dia tahu nggak korupsi itu nggak boleh? Hah? Dia tahu dia. Nggak mungkin, kalau dia nggak tahu berarti dia bego dong. Ya kan? Rata-rata orang yang korupsi itu pintar bego-begoin orang. Bukan dia yang bego, tapi dia yang bego-begoin orang, kan begitu? Dia ambil uang rakyat, dia ambil uang negara umpamanya. Nah, orang yang berbuat zina, dia tahu nggak itu dilarang?
Seawam apapun dia tahu ini tidak boleh, berbuat ini nggak boleh sebenarnya. Dia tahu haram, nggak boleh. Mencuri, ya. Makan babi, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak perlu jadi ustadz, orang awam aja tahu nggak boleh makan babi. Orang Islam nggak boleh makan babi. Kalau saatnya dia makan babi, dia tahu nggak kira-kira nggak boleh makan babi? Insya Allah dia tahu, insya Allah. Nah, kecuali kalau dia nggak tahu itu babi, umpamanya dia makan nasi goreng babi umpamanya, dia nggak tahu. Dikiranya nasi goreng kambing, ternyata nasi goreng babi. Tapi kalau jelas-jelas babi, dia pasti tahu. Jadi orang yang berbuat maksiat, dia tahu dirinya bersalah. Suatu saat dia apa? Dia akan bertaubat kepada Allah. Coba Bapak lihat, preman-preman itu, yang muslim ya, yang muslim. Preman-preman itu coba tanya, ya. Kan biasanya kan preman itu kan hebat-hebatnya tuh sebelum dia punya anak. Nanti kalau dia sudah punya anak, itu udah mulai taubat dia. Kan begitu. Coba tanya dia, Bapak mau nggak kalau anaknya jadi seperti Bapak? Maksudnya, mau nggak kalau anaknya jadi preman, jadi bejat, jadi brengsek seperti dia? Kira-kira jawabannya apa Pak? Dia nggak mau Pak. Saya sudah pernah beberapa kali ketemu orang-orang yang dianggap preman di satu daerah. Rata-rata mereka bilang, Ustadz, saya mau anak saya jadi seperti Ustadz, penghafal Quran, atau dia jadi seperti fulan, ya. Dia bisa hafal Quran, dia bisa ajar agama dan seterusnya. Padahal ini preman yang ngomong, karena dia tahu itu maksiat, nggak boleh. Berbeda dengan bid'ah, ya. Ini kita harus luruskan opini kita terhadap bid'ah, karena banyak orang sekarang, ya. Kalau kita ngomong masalah bid'ah, Ustadz jangan ngomong masalah bid'ah Ustadz, nanti orang tersinggung. Kita harus jelaskan, ya. Ketika kita menjelaskan bukan berarti kita katakan kamu bid'ah, enggak, bukan begitu. Kita jelaskan bid'ah itu apa sih sebenarnya, supaya kita punya ilmunya, ya. Karena kalau enggak dijelaskan, siapa yang mau jelaskan? Di satu sisi ada hadis yang diingatkan oleh Nabi, satu saat nanti akan datang du'atun ala abwabi jahannam. Nanti ada para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Maksudnya apa? Dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Dusta atas nama Nabi. Ya, beberapa bulan yang lalu kan Bapak Ibu pernah dengar ya, isu 2020 mau kiamat. Pernah dengar? Yang sering buka YouTube tahu lah itu. Oh, 2020 mau kiamat. Ya, ini corona ini udah tanda-tandanya. Ya, nanti nggak ada orang umroh, nggak ada orang haji, nanti akan muncul Imam Mahdi segala macam. Ini dusta semua ini. Nah, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, ya, berbuat perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu ada. Makanya perlu kita jelaskan supaya kita paham, kita tahu. Bid'ah itu, kata Nabi SAW, beliau sendiri sebutkan definisinya. Bid'ah itu perkara baru dalam urusan agama. Ya. Jadi kalau kita mau beribadah, mengamalkan satu amalan dalam agama, itu harus ada tuntunannya dari Nabi. Kalau nggak ada tuntunannya, berarti nggak boleh kita lakukan. Nah, tidak boleh kita lakukan. Nah, ini banyak ya, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Loh Ustadz, bagaimana sholat tarawih, bagaimana mushaf, ya, mushaf Al-Quran, ini kan bid'ah juga katanya. Sholat tarawih, ini semua sudah dijawab semua oleh para ulama kita, alhamdulillah. Semua sudah dijawab oleh para ulama kita, bahwasanya pengumpulan Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi tidak secara utuh mushaf, ya. Tapi pengumpulannya itu nanti berada di zamannya Utsman bin Affan, yang sebelumnya sudah ada di zaman Abu Bakar, kemudian berpindah ke zaman Umar ke Hafsah, kemudian berpindah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disitulah langsung apa? Ada sahabat yang berikan masukan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, segera engkau kejar umat ini, karena beliau dapatkan di satu negeri di Azerbaijan kalau tidak salah ingat saya. Itu ada dua muslim itu berbeda pendapat, hampir berkelahi gara-gara beda bacaannya. Jadi Al-Quran itu kata Nabi SAW diturunkan di atas 7 ahruf, 7 bacaan. Ya, pernah Bapak Ibu dengar ya, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu 7 bacaan. Bacaan masing-masing itu ada riwayatnya dari Nabi SAW. Tapi itu di ilmu qiraah, kita nggak bahas di sini. Nah,
Saya kasih contoh. Ya. Umpamanya dalam qiraah Hafs an Asim, qiraah kita yang biasa diamalkan di Indonesia, ya. Baca umpamanya begini. Wadduha wal laili idza saja. Itu qiraah Hafs an Asim. Ada qiraah lain dia baca apa itu imalah? Imalah itu dia condongkan sedikit. Ya. Dia baca wadduha wal laili idza saja. Bacaan seperti ini kalau kita baca di sini apa yang terjadi kira-kira? Wah, bisa ribut nanti masjid ini. Kan begitu. Karena orang nggak biasa dengar seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ke Maroko, Aljazair, ya, daerah-daerah Timur Tengah sana, ya, yang kebanyakan mereka ikut mazhab Maliki, kalau kita kan Syafi'i. Mereka imalahkan. Tapi bukan karena mengikut mazhab, bukan, tapi karena memang ada bacaan seperti itu. Nah, maka Utsman bin Affan diberikan saran segera susul mereka, jangan sampai mereka berkelahi. Maka dikumpulkanlah semua mushaf, semua hafalan Quran yang ada di pelepah kurma atau di hafalan mereka dikumpulkan jadi satu mushaf. Satu mushaf. Kemudian semua mushaf yang ada disuruh bakar. Supaya apa? Acuan kita, patokan kita satu. Agar kita kaum muslimin bersatu di atas satu bacaan, walaupun masih ada qiraah-qiraah yang lain. Nah, maka muncullah yang namanya mushaf Rasmul Utsmani. Tulisannya Utsman, maksudnya mushaf itu atas persetujuan dan koreksi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau Bapak Ibu mau lihat contohnya di Makkah Madinah. Kalau Bapak Ibu umroh kan kadang dikasih Al-Qur'an gratis ya. Nah, itu namanya mushaf Rasmul Utsmani. Dan itu alhamdulillah sudah banyak tersebar. Pusatnya di Madinah. Nah, baik, kembali kepada masalah bid'ah tadi. Maka Nabi ingatkan, jangan kamu berbuat bid'ah. Ya. Karena pelaku bid'ah itu dia tidak tahu dan merasa benar dengan perbuatannya, padahal itu nggak ada tuntunannya. Nanti akan datang pada konsekuensi yang keempat. Kenapa kata para ulama syaitan lebih suka pelaku maksiat daripada pelaku bid'ah? Karena pelaku maksiat itu tahu dan suatu saat dia akan bertaubat kepada Allah karena dia tahu dirinya salah berbuat maksiat. Berbeda dengan bid'ah, dia nggak tahu dan tidak sadar kalau perbuatannya itu adalah kesalahan. Dia merasa benar. Kalau kita larang dia, kalau kita tegur, dia bilang apa? Wah, kok orang ibadah kok banyak menciptakan bentuk-bentuk ibadah baru. Ada orang selawat sambil joget-joget, ada nggak Pak? Ada. Ya. Selawat sambil joget-joget, teriak-teriak. Ya. Terkadang zikir, mereka berzikir pun nggak tahu apa yang dia ucapkan. Ya. Itu banyak. Ya. Amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya. Nabi larang, jangan kalian berbuat seperti itu. Ketika Nabi SAW melarang, maka kita sebagai seorang Muslim harus patuh, ikut. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wa alla yu'badullahu illa bima syara'a. Dan hendaknya tidak seorang hamba, seorang Muslim yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Coba lihat jemaah. Jadi kita nggak boleh beribadah sembarangan. Harus ada dalilnya. Kita tahu dari mana? Itu ada dalilnya, ada tuntunannya. Ya belajar. Ya. Makanya pentingnya belajar tuh. Alhamdulillah kita bersyukur di masjid kita. Alhamdulillah masjidnya besar, fasilitasnya bagus. Ada taklim setiap pekan, syukuri. Bersyukur kita. Karena di satu tempat, kalau ada majelis ilmu di situ, majelis ilmu yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan Allah berkahi tempat tersebut. Insya Allah. Nah, tapi kalau tidak ada majelis ilmu yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan datang berbagai macam malapetaka di situ. Akan tumbuh perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan sesat dalam agama. Nah, ini dalam hal ini Nabi pernah ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, masih dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya ditolak. Allah tolak, Allah nggak terima. Hadis sahih riwayat Muslim. Coba perhatikan Bapak Ibu. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan ahdatsah, mengadakan. Riwayat yang kedua bukan ahdatsah, tapi Nabi menyebutkan amilah. Bukan dia yang memunculkan, bukan dia yang mengadakan, bukan dia yang menciptakan, tapi dia sekedar mengamalkan saja. Sama dua-duanya, baik dia yang memunculkan atau dia sekedar mengamalkan, amalnya tidak diterima. Nah, amalan yang diterima itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua harus mutabaah. Apa itu mutabaah? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat ya. Dari mana Bapak Ibu tahu 3 rakaat? Karena ada hadisnya. Dalam Al-Quran nggak dijelaskan berapa rakaat. Rakaat, rincian rakaat nggak ada. Tapi dalam hadis ada 3 rakaat. Nah, boleh nggak Pak? Ya malam ini kita gantilah, ya. Salat maghribnya kita kerjakan 4 rakaat. Boleh? Nggak boleh. Salat isya 4 rakaat. Malam ini karena kita lagi semangat, ya. Cuaca juga enak, ya udah nggak apa-apalah. Kita sholat isyanya tambah 1, jadi 5 rakaat. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena Nabi nggak contohkan begitu. Ya. Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama yang amalan tersebut tidak ada contohnya. Maka harus ada dalilnya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Ya belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Kan begitu. Nah, 4 perkara. Membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan catatan hadisnya harus sahih, bukan hadis dhaif atau hadis palsu. Yang kedua, mentaati perintah beliau. Yang ketiga, meninggalkan atau menjauhi larangan beliau. Yang keempat, tidak boleh beribadah kecuali dengan apa? Dengan syariat yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ini dicatat baik-baik, ya. Diingat baik-baik. Hukum asal dalam beribadah itu haram. Enggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Saya ulangi. Hukum asal dalam beribadah itu haram, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya melakukannya. Entah itu dalil dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan apa Pak? Urusan apa? Urusan ibadah, urusan agama. Lawan urusan agama, lawan urusan ibadah, urusan apa? Urusan dunia. Kalau urusan dunia terbalik. Al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yaridad dalil yadullu ala tahrimiha. Hukum asal dalam urusan dunia, dalam muamalah itu asalnya mubah, boleh, sampai ada dalil yang menjelaskan haramnya, nggak bolehnya. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan dibalik Pak ya, jangan dibalik. Ya, jangan sampai dibalik. Ya. Kalau dibalik, wah bahaya itu. Nah,
pakai HP, boleh nggak, Pak? Hah? Bapak Ibu, pakai HP boleh atau tidak? Kembali tadi, kaidah tadi. HP ini urusan agama atau urusan dunia, muamalah? Hah? Urusan dunia, muamalah. Berarti hukum asalnya apa? Boleh, mubah. Bapak Ibu nggak usah cari dalil. Boleh nggak HP ini? Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Nggak perlu seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau dalam urusan ibadah, ini harus cari dalilnya. Ada nggak dalilnya? Paham Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham kaidah ini kaidah bukan dari kantong saya ya. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama usul fikih dalam kitab-kitab mereka. Hampir semua mereka sebutkan begitu. Nah, hukum asal dalam beribadah, dalam ibadah itu haram, nggak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Dan hukum asal dalam muamalah duniawi, muamalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Bapak pakai baju batik boleh nggak, Pak? Berarti Bapak ini udah paham. Boleh. Karena memakai urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan dunia. Bapak mau pakai peci yang bagaimana? Yang bundar, yang seperti ini, atau yang seperti Bapak di belakang, atau yang seperti Bapak ini? Boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Nggak ada larangan. Tapi kalau mau melakukan sebuah ibadah, ini nanti dulu, stop dulu. Harus cari dalilnya, harus tahu dalilnya. Kalau kita nggak tahu dalilnya, lebih baik jangan dikerjakan. Karena ada ancamannya. Apa ancamannya, Ustaz? Ancamannya firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka akan ditimpa fitnah. Tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang sangat besar, sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, Masya Allah taala. Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham ini ya, maka kita bisa memastikan keliru atau salahnya sebagian orang kalau kita ingatkan, Pak, akan berbuat ini perbuatan bid'ah, nggak boleh. Langsung dia bilang apa? Kalau begitu kamu nggak usah pakai HP. Kamu nggak usah pakai motor, pakai onta saja. Karena Nabi kan pakai onta, ke masjid pakai onta. Karena di zaman Nabi nggak ada motor. Nah, ini kita katakan apa? Salah, keliru, alasannya keliru. Kenapa? Karena pakai motor itu urusan ibadah atau urusan dunia? Urusan dunia. Nabi mengatakan dulu, ada sahabat, beliau kawinkan antara benih kurma itu supaya cepat berbuah. Nabi datang, Nabi tegur. Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian tidak biarkan saja? Ternyata para sahabat biarkan. Setelah dibiarkan nggak tumbuh, kurmanya nggak tumbuh. Maka mereka ngadu kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia boleh. Bapak mau ke masjid pakai apa? Mau pakai motor boleh. Ya. Kalau jalan kaki, Ustaz, boleh nggak? Dari Arana, perumahan Arana ke sini jalan kaki, boleh nggak, Pak? Hah? Boleh, boleh saja. Lebih banyak pahalanya. Tapi kan jauh. Ini makin jauh perjalanannya, makin banyak pahalanya. Karena setiap langkah itu dihitung pahala. Oh enggak, Ustaz, saya maunya naik motor saja. Boleh. Oh enggak, Ustaz, saya datang ke masjid pakai mobil saja. Boleh atau tidak? Boleh. Ada yang bilang, enggak, Ustaz, saya mau ke masjid pakai helikopter saja. Boleh atau tidak? Boleh, kalau ada parkirannya. Dia mau pakai helikopter, itu urusannya dia, kan begitu. Helikopternya helikopter dia, bukan punya kita. Nah, oh Ustaz, saya mau ke masjid pakai pesawat saja. Boleh atau tidak? Boleh, tapi nggak bisa. Bedanya apa? Di mana kalau di Masjid Harapan Indah ini dia pakai pesawat, di mana landingnya? Masa dia tabrak semua rumah-rumah orang di sini, ya kan? Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja. Jadi urusan dunia, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukum asalnya boleh. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Nah, ini harus kita pahami dengan baik dan ingat jangan sampai dibalik. Ya, kaidahnya jangan sampai apa?
di balik. Nah, wallahu taala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup pengajian, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya, dipersilahkan. Nah, silakan, Pak. Nah, nah, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Kalau kita tahu ada seorang imam, dia sering melakukan bid'ah umpamanya, boleh nggak kita sholat di belakangnya? Kata para ulama, boleh, dengan syarat bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Apa itu bid'ah mukaffirah? Bid'ah yang mengkafirkan. Jadi bid'ah itu ada dua, Pak. Ada bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Contohnya apa? Bid'ahnya orang-orang Syiah. Mereka meyakini imam-imam mereka yang 12 itu punya hak rububiyah. Tahu perkara yang akan datang, ya. Kemudian bisa begini, bisa begitu. Ini bid'ah-bid'ah mukaffirah semuanya. Nah, tapi kalau bid'ah yang tidak mukaffirah, ya, bid'ah yang perbuatan tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelaku tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka kata para ulama boleh sholat di belakangnya. Ya. Kenapa? Apa? Kesyirikan. Enggak, kalau dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dia tidak boleh jadi imam di situ. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, ya, umpamanya dia ziarah ke kuburan-kuburan tertentu, ya kan Nabi kan larang, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Adapun kuburan nggak boleh. Safar dari sini kemana? Oh, ke Jawa Timur umpamanya, atau ke Jawa Tengah. Safar untuk ziarah kubur nggak boleh. Bukan ziarah kuburnya yang nggak boleh. Yang nggak boleh apanya? Safarnya, mengadakan perjalanannya, itu nggak boleh. Kalau ada orang melakukan perbuatan tersebut, berarti dia telah melanggar perbuatan bid'ah dalam agama. Apalagi kalau dia merasa dia dapat pahala dengan hal tersebut. Ziarah kubur boleh. Yang nggak boleh itu melakukan safar ke kuburan-kuburan tertentu, itu yang nggak boleh. Ziarah kuburnya boleh. Jadi harus dibedakan, ya. Nah, kalau dia melakukan perbuatan bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman, maka masih boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau bid'ah yang dia lakukan itu umpamanya dia sering datang ke dukun, ya, atau dia pakai jimat, ya, pakai pelaris, pemanis, atau istilahnya, ya, atau mengajak manusia ke kuburan atau dukun-dukun tertentu. Nah, ini orang yang seperti ini, sebagian para ulama menyebutkan mereka telah melakukan perbuatan syirik akbar. Nah, kalau syirik akbar itu pelakunya keluar dari Islam. Tapi ingat, Bapak Ibu, masalah seorang keluar dari Islam atau tidaknya itu ada lagi pembahasan khusus, kafir atau tidaknya. Itu ada pembahasan tersendiri. Tidak boleh kita sembarangan kafirkan orang. Ini nggak boleh. Ya. Yang mengkafirkan pun harus ulama yang kokoh ilmunya, bukan saya, bukan juga Bapak Ibu, tapi ulama-ulama kita yang kokoh ilmunya, putih rambutnya di atas agama Allah, karena mereka ilmunya dalam, ya, dan menggambarkan gambarannya detail, ya. Nggak boleh hanya sekedar sangkaan saja. Oh, kayaknya dia ini pelaku syirik deh. Ini nggak boleh, ini sangkaan. Ya, harus terbukti, ada bukti-buktinya, dan dia bukan orang yang bodoh, bukan juga orang yang mentakwil, bukan orang yang syubhat, bukan orang yang terpaksa. Nah, kalau semua syarat-syaratnya telah terpenuhi, hilang penghalang-penghalangnya, maka boleh dikafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Ulama, bukan kita. Nah, jadi itu ada pembahasan tersendiri, Pak. Jadi tapi nanti seperti imam seperti ini, jadi dilihat saja, kalau perbuatan bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, masih boleh. Masih boleh dia sholat di belakang imam tersebut. Nah, kalau bid'ahnya sudah mengkafirkan, mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka ini nggak boleh sholat di belakangnya. Nah, contoh bid'ah yang mengkafirkan seseorang, ya, orang-orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, boleh nggak Ustaz kita sholat di belakangnya imam
yang menganut paham Ahmadiyah, boleh atau tidak? Nggak boleh. Ahmadiyah itu bukan Islam. Ahmadiyah itu bukan Islam. Syahadatnya sudah beda. Makanya kata para ulama kita, Ahmadiyah itu adalah kelompok non-muslim terminor di dunia. Ya walaupun mereka banyak di India, di mana di tanah Jawa ini pun ada juga mereka. Dulu saya sempat bertemu dengan mereka di sekitar Jabodetabek ini di beberapa tempat. Nah, tapi mereka tidak begitu mencolok. Ya, biasanya mereka khusus. Nah, kalau yang seperti ini, ya ini nggak boleh sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, masih boleh, diperbolehkan. Nah. Masih ada yang lain? Mungkin pertanyaan terakhir. Nah, cukup. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami tekankan kepada seluruh jamaah, ya, apa yang kita sampaikan adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Bukan untuk memvonis atau menghakimi orang, bukan. Tapi ilmu supaya kita bisa amalkan, menjaga diri dan keluarga kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.